Yo teman-teman, balik lagi di channel aku. Jadi kan beberapa waktu ini aku nggak bikin video gitu. Nah jadi itu ceritanya itu aku ikut lolos pendanaan PKM gitu. Nah jadi aku fokus ngerjain PKM gitu. Nah ceritanya tuh aku ikut PKM dua tim nih yang lolos. Nah satu itu PKM penelitian, yang satu PKM apa namanya Kasa Cipta PKMPE. PKMKC. Nah, kan biasanya kan kalau PKM penelitian kan itu bikin apa namanya penelitian gitu. Kalau Kasa Cipta kan bikin alat gitu. Tapi karena pandemi itu diubah panduannya jadi yang apa namanya penelitian itu bikin artikel ilmiah naratif review, yang Kasa Cipta itu bikin video. Nah, video ini yang kali ini bakal aku react gitu. Walaupun bikin sendiri tapi react sendiri nggak apa-apa lah ya, nonton bareng lah kita. Uh, Langsung aja ini kita ke videonya ya, let's go. Oh iya, jadi karena aku tuh backgroundnya fisika, jadi videonya ini alatnya itu tentang teknologi ya. Kita tonton. Dewasa ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat di berbagai sektor kehidupan. Mulai dari teknologi yang digunakan sehari-hari, sampai dengan teknologi yang digunakan dalam dunia industri. Suara teman aku nih. Kegiatan industri Nah, nih apa teman aku, teman satu jurusan. terus didorong semakin cepat dan efisien dengan pesatnya perkembangan teknologi. Nah, namanya tuh Sultan Bayu Prasetyo. Kalau kalau di kos itu waktu kuliah tuh dia rambutnya rapi gitu, rambut kayak aku aja ini udah, dia bilangnya udah panjang gitu. Nah, ini dia rambutnya dipelihara sampai kayak gitu gara-gara corona di rumah terus. Jadi buluk. Salah satu teknologi yang sering digunakan dalam dunia industri adalah motor listrik. Jadi motor listrik yang maksud di sini tuh motor listrik yang kayak dinamo, kayak sanyo gitu. Motor tuh yang bergerak gitu tapi pakai tenaga listrik gitu, bukan motor listrik motor kendaraan terus yang tenaga listrik tuh bukan. Motor listrik sering digunakan dalam proses yang memerlukan pergerakan seperti halnya conveyor, pompa, dan bahkan sampai proses yang menggunakan alat berat. Seiring berjalannya waktu, motor listrik yang Orang digunakan paling akan tampan. mengalami penuaan alami. Efektivitasnya akan menurun dan lama-kelamaan akan mengalami kerusakan. Menurut Aditya dan Darwito 2015, kerusakan pada motor Ini aku rekamannya tuh salah terus sampai mulut aku pahit. Ini ngulangin rekaman. listrik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkaitan dengan stator 36%, rotor Jadi 9%, kalau bearing di PKM tuh 41%, kalau ada data dan semua faktor itu lainnya harus ada 14%. citasinya, harus ada sumbernya gitu. Kerusakan motor listrik ini akan berdampak sangat besar pada proses berjalannya industri. Kerusakan yang tidak belakangnya. terdeteksi pada tahap awal dapat menyebabkan kerusakan yang lebih parah Ini dan latar belakang dapat satu. berdampak pada kerugian yang lebih besar. Karena proses produksi yang berhenti, bahan baku produksi yang seharusnya diolah akan terbuang dan dapat Latar belakang berimbas kedua. pada dirumahkannya para pekerja. Kerusakan sistem alat juga akan menghabiskan biaya yang besar karena banyak komponen yang harus diganti dan waktu perbaikannya yang cukup lama. Latar belakang ketiga apa keempat ya, lupa juga. Kerusakan motor listrik dapat dideteksi menggunakan alat SKF Microlobe Ini alat Analyzer yang udah ada. GX. Alat tersebut digunakan dengan cara merekam hasil getaran motor listrik yang akan dideteksi. Namun, pada pengoperasiannya, alat ini masih mengharuskan operator turun ke lapangan secara langsung untuk merekam.
Nah, ini motor listrik yang dimaksud tuh motor yang kayak gini. Motor yang kayak gini nih. Bukan motor listrik yang ya motor gitu, bukan. Getaran motor listrik. Hal tersebut memiliki resiko besar dan berbahaya, mengingat operator harus beraktivitas di sekitar benda berat dan berbagai kabel dengan tegangan tinggi. Nah, jadi tadi kan udah jadi latar belakang yang yang tadi awal ada 4 atau ada 3 itu sebenarnya udah ada solusinya nih, alat buat deteksi kerusakan motor listrik itu tadi analyzer microlog itu. Tapi kekurangannya alat itu operator harus turun langsung gitu, sementara kan kalau industri itu mesinnya gede-gede nih, kayak ini mesinnya gede, terus listriknya tegangan tinggi, 3 fasa lagi biasanya kan. Nah itu jadi bahaya kan. Nah itu makanya itu kita bikin alat ini gitu ceritanya. Untuk mengatasi resiko tersebut, kami Nah ini ketua tim kita nih, Mas Yayan. membuat alat yang bernama The40. The40 mampu mendeteksi kerusakan motor listrik dari jarak jauh dengan teknologi IoT dengan cara menganalisa getarannya. Nah jadi bedanya alat kita sama alat yang udah ada tadi itu, alat kita itu pakai IoT gitu, jadi bisa ngontrol dari jarak jauh gitu. The40 bekerja dengan merekam getaran pada motor listrik. Berbeda dengan alat yang telah ada sebelumnya, The40 dapat mengirim data getaran yang terekam ke dalam komputer operator secara real time. Data getaran yang diterima oleh Suara orang komputer paling operator ganteng. akan dianalisis menggunakan software MATLAB. Dengan algoritma discrete Fourier transform, akan diketahui frekuensi getaran dari motor listrik. Alat ini memiliki beberapa bagian, yaitu sensor getaran akselerometer MPU6050, mikrokontroler ESP32, modul SD card, dan diletakkan pada kotak dengan bahan konduktor. Alah, Modul SD card dan diletakkan pada nah jadi di PKM tahun ini tuh jadi kita sama sekali nggak ada kegiatan namanya kegiatan luring gitu, semua kegiatan tuh daring. Jadi walaupun PKM Kasa Cipta pun yang harusnya bikin prototype gitu, sama sekali nggak bikin alat, kita cuma bikin desain 3D kayak gini. Nah ini kebetulan aku yang desain. Nah alat kita itu nggak semotor listriknya, ini cuman bagian kecil ini doang, ini alat kita itu. Nah gitu. pada kotak dengan bahan konduktor. Sensor getaran berfungsi membaca getaran yang dihasilkan oleh motor listrik. Mikrokontroler bekerja membaca nilai getaran dari sensor lalu menyimpannya ke dalam SD card. Mikrokontroler ini dilengkapi dengan ESP32 untuk mengakses jaringan Wi-Fi. Jadi kenapa pakai mikrokontroler ESP32 bukan pakai Arduino gitu. Jadi kalau ini nih udah ada modul Wi-Fi-nya yang built-in gitu, nggak harus pakai modul Wi-Fi yang dari luar lagi gitu, jadi lebih simple lah. Sehingga mikrokontroler mampu mengirimkan data getaran yang diterima ke komputer operator secara real time. Modul SD card dapat berfungsi sebagai penyimpanan data sementara agar data dapat ditransfer tanpa kendala masalah sinyal. Nah, jadi masalah sinyal yang dimaksud di sini itu kan sekarang yang udah beredar luas itu kan paling cepat kan 4G gitu. Nah, sementara alat kita itu mendeteksi getarannya itu dalam interval waktu yang cepat banget gitu, milisecond gitu. Nah, kalau dari sensor terus dibaca mikrokontroler, terus dari mikrokontroler itu ada modul Wi-Fi-nya itu langsung dikirim ke komputer operator via via modem itu, via router, via Wi-Fi gitu. Nah itu kecepatannya itu nggak setara gitu. Jadi data yang masuk sama data yang kekirim itu kecepatan data yang masuk. Jadi ada data yang hilang gitu, nggak kekirim gitu. Nah untuk mengatasinya itu kita pakai modul SD card ini. Jadi datanya itu diakumulasi dulu, setelah diakumulasi nanti dikirim secara berpaket-paket gitulah. Diakumulasi misalkan setiap 10 kirim, setiap 10 kirim gitu. Jadi interval
buat apa namanya, buat ngirimnya tuh lebih lebih lama gitu, jadi menghindari data yang hilang. Kotak berbahan konduktor berfungsi menghilangkan radiasi medan magnet dari motor listrik sehingga komponen tetap aman dan dapat bekerja dengan baik. Nah, jadi apa namanya, eh, motor listrik itu kan di dalamnya kan ada magnet kan, biar dia bisa muter gitu kan. Eh, apa namanya, soalnya kan prinsip kerjanya kan ada magnet yang beda kutub gitu, jadi bisa bertolak belakang gitu kan. Nah, makanya itu sementara kalau microcontroller terus alat-alat elektronik kan kalau kena kena magnet kan bisa kena magnet yang rusak, terutama kan bisa bisa rusak tuh, bisa terganggu. Nah, itu untuk mengatasinya, untuk menghindari masalah itu, kita pakai kotak berbahan konduktor. Nah, kenapa harus kotak berbahan konduktor? Karena sesuai dengan prinsip sangkar Faraday, bahwasanya kalau ada sebuah sangkar itu sebuah sebuah apa ya, sebuah tempat tertutup gitu yang terbuat dari konduktor, maka medan magnet nggak bisa nembus gitu. Makanya kita pakai kotak berbahan konduktor. Ya, walaupun perangkat elektronik zaman sekarang sih udah lebih tahan sama medan magnet ya, tapi buat jaga-jaga aja, soalnya kan memang mesinnya kan mesin-mesin besar gitu kan, medan magnetnya pasti besar gitu. Kotak ini diletakkan pada sebuah plat berbahan logam yang akan ditempelkan pada motor listrik. Bagaimana D40 bekerja? Kita tahu bahwa benda yang berputar pasti memiliki getaran. Getaran pada benda putar menunjukkan keadaan benda tersebut, seperti halnya motor listrik. Motor yang dalam keadaan normal akan berbeda getarannya dengan motor yang mengalami kerusakan. Keadaan yang berbeda ini akan memberikan informasi bila motor mengalami kerusakan. Nah, jadi maksudnya itu kalau motor listrik yang masih benar, masih bagus gitu kan, dia apa namanya, seimbang gitu kan, dia balance gitu, jadi getarannya tuh stabil gitu. Tapi kalau misalkan motor listrik yang rusak, udah ada kerusakan entah di mananya gitu, jadi misalkan getarannya tuh jadi getaran putarannya itu kan jadi nggak seimbang gitu, jadi nanti ngasilin getaran yang apalah, yang nggak stabil gitulah. Motor listrik memiliki getaran stabil ketika frekuensinya dapat dikatakan satu nilai frekuensi dominan. Nah, jadi kalau motor listriknya itu nggak rusak, motor listriknya bagus, dia bakal ngasilin frekuensi yang sama gitu, jadi stabil gitu. Sedangkan untuk getaran tidak stabil memiliki banyak sekali frekuensi dominan. Nah, jadi kalau nggak balance kan dia gimana ya, getarannya nggak jelas gitulah. Kali kalau dia balance kan frekuensi apa namanya teratur gitu, tapi kalau nggak balance kan frekuensinya banyak. Getaran pada motor mampu direkam dalam orde waktu. Namun, dalam orde ini kita tidak bisa melihat perbedaannya secara langsung. Nah, jadi maksudnya dilihat dari orde waktu itu, jadi waktu sekian getarannya berapa amplitudenya, misalnya waktu sekian berapa amplitudonya gitu. Nah, tapi itu nggak bisa ngelihat secara langsung. Sehingga perlu Nanti aku diubah jelasin ke lagi. dalam orde frekuensi dengan metode Discrete Fourier Discrete Fourier Transform Transform. atau yang biasa disebut dengan DFT. DFT bekerja dengan mengubah getaran dari orde waktu menjadi orde frekuensi. Nah, biar dari orde waktu ke orde frekuensi itu pakai DFT ini, Discrete Fourier Transform. Bro. Karena karakteristik dari tiap motor listrik itu berbeda-beda, dan dari tiap keadaan motor listrik itu juga berbeda, sehingga dapat dilihat keadaan di mana motor listrik yang memiliki getaran stabil dan yang memiliki getaran tidak stabil. Ya, jadi aku jelasin ini Discrete Fourier Transform ya. Mana nih? Nah, ini dia. Jadi kalau apa namanya getarannya stabil itu, nih dia bakal ngasilin gelombang dengan amplitudo itu yang stabil, jadi dalam rentang waktu sekian gitu. Jadi nanti ketika ini dikonversi menggunakan rumus DFT ini bakal cuma
munculin satu spike gini, satu spike frekuensi doang. Tapi kalau misalkan yang satu ini ya dia getarannya apa namanya acak-acak gini, kalau dikonversi jadi order frekuensi itu dia jadi banyak spike kayak gini. Nah kan kelihatan nih kalau dari satu spike, dari banyak spike ini nanti kelihatan mana yang rusak gitu kan. Terus bang itu kan apa namanya udah kelihatan, nggak usah diubah ke order frekuensi, order waktu aja udah kelihatan yang satunya teratur, yang satunya acak-acak gitu. Tapi dalam kenyataannya itu yang teratur itu nggak seteratur ini gitu, masih tetap kelihatan acak-acak gitu, jadi nggak susah bedainnya itu. Makanya harus di apa namanya diubah ke frekuensi, baru nanti dibandingkan gitu dari keadaan awal sama keadaan akhir gitu, nanti jadi ada proses kalibrasi gitu. Yuk kita lanjut videonya. Karena data direkam secara real time menggunakan IoT, The40 mampu mendeteksi kerusakan motor listrik lebih awal karena dapat dipantau dan dianalisa dari jarak jauh. Nah ini keunggulannya. Jadi kalau pakai analisa mikrolog itu kan operator harus ke lapangan, sementara nggak mungkin kan manusia atau operator itu 24 jam di lapangan. Nah makanya nanti ada kerusakan dini yang nggak terdeteksi, di mana nanti kerusakan dini itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar gitu. Nah dengan alat ini karena dia pakai microcontroller, terus otomatis kan, terus nanti dikirim ke komputer operator gitu, jadi data itu ada secara real time gitu. Nanti misalkan nih nanti ketika ada kerusakan nanti akan memunculkan alarm gitu. Nanti kan jadi ada bisa terdeteksi secara dini gitu, belum sampai yang jauh-jauh, dan nanti bikin alatnya rusaknya harus butuh dana yang banyak, waktu yang lama gitu kan. Jadi keunggulannya tuh itu, sehingga dapat mengurangi kerusakan motor listrik dan memberikan keselamatan bagi para operatornya. The40 mampu digunakan untuk mendeteksi kerusakan motor listrik sebagai peringatan dini terjadinya kerusakan. Dengan adanya IoT di dalamnya, The40 dapat memberikan... Ini ada antena gede tapi nggak dibahas ya. Nggak tahu juga itu, padahal ISP aja itu udah cukup itu, tapi ketuanya minta dikasih antena, ya udah aku nurut aja. Solusi untuk mengurangi risiko bahaya operator berinteraksi secara langsung dengan alat-alat berat dan listrik yang bertegangan tinggi. Nah jadi ini The40, sebenarnya judulnya ini yang di bawah ini, alat pendeteksi kerusakan motor listrik berbasis discrete Fourier transform yang terintegrasi IoT gitu. Jadi mulai tahun ini tuh judul nggak boleh ada akronim gitu, cuman kita menyebut alat kita itu The40 namanya tuh. Jadi judul PKM-nya tuh yang bawah ini, tapi alatnya itu kita kasih nama The40 gitu. Oke, terima kasih ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas hibah pendanaan program kreativitas mahasiswa tahun 2020. Jadi saya berpengalaman nih dalam PKM, walaupun PKM ini nggak lolos PIMNAS ya, dua-duanya tim aku nggak lolos PIMNAS ya, memang karena kita kurang maksimal juga mungkin ya, terus belum rezekinya. Tapi tahun depan aku bakal ikut lagi, nggak mau nyerah sampai aku ikut PIMNAS gitu, anjay. Kalau lulus nggak menang PIMNAS ya nggak apa-apa lah, setidaknya diriku pernah berjuang gitu kan. Oke, ini udah selesai. Makasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau ada saran konten apa berikutnya, tulis di kolom komentar. See you, bye bye.